Kamu mulai. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Doni dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya telah mengizinkan kelompok kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ide usaha kelompok kami, yaitu website Halotan. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Azharwa Salsabila dengan NIM J04148 sebagai moderator. Nama saya Ratu Alivia dengan J0414. Nama saya Lucia Aurelia Lumenraja dengan NIM J0414221056. Nama saya Zikrina Shinur Fatima dengan NIM J0414221326. Nama saya Kayla Salsabila Zanzabil dengan NIM J0414221016. Selanjutnya, pada ide usaha pertama akan dibacakan oleh Ratu. Ide usaha yang pertama adalah kebab lumer. Kelebihan dari kebab lumer, 1, diminati banyak orang. Yang kedua, bahannya mudah dicari. Kekurangan dari usaha kebab lumer, 1, membutuhkan modal yang besar. Kedua, brand kebab sudah banyak. Ketiga, bahannya tidak tahan lama. Dan yang keempat, harus memiliki keterampilan membuat kebab yang enak. Yang kedua ada website Halotan. Kelebihan, profil para konsultan bersifat transparan sehingga dapat dilihat oleh klien. Kedua, lebih efisien karena dapat diakses di mana saja. Ketiga, para konsultan bersertifikat CMA atau Certified Management Accountant dan CPA, Certified Public Accountant. Keempat, ada kemudahan dalam proses pembayaran. Kelima, jadwal dapat diatur secara via online atau offline sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Kekurangan, banyaknya pesaing konsultan via offline. Kedua, masih terdengar asing di kalangan masyarakat karena berupa website. Dan slide berikutnya ada Nabulin. Yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama itu mudah transaksi nabung lewat M-Banking. Yang kedua mudah diakses setiap saat dan dimanapun. Dan yang kedua ini kekurangan. Yang pertama nilai tabungan sulit berkembang. Yang kedua adanya limit transaksi. Yang ketiga tidak menjamin keamanan. Dan yang keempat adanya biaya administrasi. Nah, untuk yang keempat ini ada FIMA atau Financial Management, yang diterjemahkan yaitu aplikasi pengatur keuangan. Aplikasi jasa ini tuh berfungsi untuk menganalisis keuangan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Kelebihannya itu lebih efisien karena berbentuk digital, dapat digunakan di mana saja dan tidak mudah hilang, dilengkapi oleh anggaran, kalender, dan tugas agar akurat. Namun dia juga memiliki kekurangan, diantaranya banyaknya pesaing atau developer yang sudah lama menjalani seperti ini, lalu biaya mahal dikarenakan tidak ada pemahaman dalam membuat aplikasi, lalu yang ketiga ada konsumen yang khawatir tentang keamanan. Lanjut ide usaha yang kelima yaitu freemium. Freemium sendiri itu artinya bisnis aplikasi yang berhubungan dengan akuntansi, baik pencatatan ataupun pembelajaran, menggunakan paket free tetapi menyediakan paket premium untuk pengguna yang ingin upgrade exercise-nya. Freemium ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dapat diakses secara gratis, mudah diakses kapan saja, dan yang terakhir praktis. Sedangkan kekurangannya itu adalah banyak iklan, berbayar, menggunakan ruangan yang cukup besar, dan yang terakhir itu hanya bisa dibayar melalui Alfa dan Indomaret. Jadi oleh karena itu kelompok kami memilih ide usaha bisnis website Halotan.
Selanjutnya ada analis pesaing. Pesaing satu ada Inatax. Kelebihan Inatax sendiri ada sudah memiliki cabang di berbagai kota besar. Kedua, berpengalaman lebih dari 15 tahun. Kekurangan, teknologi yang digunakan banyak mengalami gangguan. Kedua, harga relatif tinggi. Analisis pesaing yang kedua ada GCK Consulting. Kelebihannya banyak bekerja sama dengan klien atau perusahaan ternama. Kedua, menawarkan harga lebih murah dengan paket yang tersedia. Kekurangan hanya dapat diakses di website. Kedua, terdapat banyak iklan saat mengakses. Untuk analisis camper, yang pertama ada S, apa yang bisa diganti dari produk pesaing. Ditawarkan lebih mahal di konsultan lainnya. Lalu yang C, apakah produk dapat digabung dengan pesaing? Produk tidak dapat digabung dengan produk lain. Lalu ada A, apa yang bisa diadaptasi dari produk pesaing? Itu tidak ada yang bisa diadaptasi dari produk pesaing. Selanjutnya ada M, yaitu apa yang bisa diperluas dari produk pesaing. Yang bisa diperluas dari produk pesaing adalah penambahan konsultasi berupa konsultasi bisnis. Selanjutnya ada P, apakah produk yang dikembangkan pesaing memiliki kegunaan lain? Ada, yaitu berupa training service, mengkonsultasikan bisnis. Selanjutnya E, yaitu apa yang bisa dihilangkan dari produk pesaing. Untuk yang dihilangkan tidak ada. Selanjutnya yang R, apakah produk pesaing dapat disusun ulang? Bisa, karena setiap tahun ada kemajuan teknologi, maka pasti ada perubahan untuk setiap tahunnya. Selanjutnya ada 1, kekuatan. Lebih efisien karena dapat diakses di mana saja. 2, profil konsultan transparan yang dapat dilihat oleh klien. 3, jadwal dapat diatur secara via online sesuai dengan permintaan kedua belah pihak. 4, konsultan bersertifikat CMA dan CPA. 5, kemudahan dalam proses pembayaran. Kelemahan, banyaknya pesaing konsultan offline dan via website. Kedua, masih terdengar asing di kalangan masyarakat. Lalu ada peluang. Yang satu, banyak perusahaan membutuhkan jasa konsultan. Kedua, karena kami bisa daring, maka itu dapat mempermudah perusahaan. Lalu ada ancaman. 1, banyak pesaing lain yang lebih handal dan lebih berpengalaman. Kedua, belum banyak orang yang mengenal perusahaan kami. Selanjutnya ada STP, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi pasar di kalangan jenis perusahaan. Ada CV, PT, koperasi, firma, sama persero. Kalau targetingnya itu untuk orang-orang yang sedang kesulitan tentang masalah keuangan. Dan yang terakhir, manfaat segmentasi dan targeting adalah untuk tagline yang mudah diingat para konsumer. Jadilah untung dengan Halotan. Nah, untuk analisis bauran pemasaran atau 4P, yang pertama ada produk, jasa konsultasi atau penasehat keuangan. Untuk price atau harga, itu kisaran 900 per bulan untuk satu jasa konsultasi. Lalu, place atau tempat itu melalui website dan bertemu secara offline sesuai dengan perjanjian antara customer dengan konsultan. Lalu ada promotion atau media pemasaran, itu kita berupa membuat konten-konten di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Ini merupakan analisis model kanvas kelompok kami. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama ada customer segment, yaitu target dari produk jasa yang akan dibuat. Yang pertama, jika suatu perusahaan sedang terkendala dengan keuangan, maka seorang staf keuangannya dalam sebuah perusahaan akan mencari jasa konsultasi keuangan. Lalu yang kedua, seorang wirausaha yang sudah lama menjalani usahanya tersebut namun terkendala dalam finansial. Lalu yang ketiga, seorang wirausaha yang baru merintis sebuah usaha biasanya butuh konsultasi agar usahanya tetap berkembang dengan keuangan yang terjaga.
Lalu ada channels, yaitu sesuatu cara agar pelanggan dapat mengenal produk jasa serta memungkinkan pelanggan membeli produk atau jasa kami. Yang pertama ada direct, itu website Halotan. Kami akan membuat website Halotan sebagai sarana untuk melayani customer yang dapat diakses baik di Android maupun di iOS. Lalu ada awareness, kami akan membuat konten berisi ajakan untuk customer di aplikasi TikTok dan juga Instagram. Lalu untuk purchase-nya itu melalui bank, yaitu bank. Mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko tidak pastian pesaing, serta meningkatkan kinerja. Pertama, kami dengan adanya konsultan sudah bersertifikat CPA dan CMA, guna menghasilkan pelayanan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan klien. Yang kedua, ahli IT di perusahaan kami untuk mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang ketiga adalah lembaga pemerintah, tempat sarana dalam pembayaran pajak perusahaan. Yang keempat, sebagai penunjang dalam transaksi pembayaran perusahaan kami bekerja sama dengan Bank BCA. Lalu research, yaitu daftar sumber daya yang direncanakan dimiliki oleh perusahaan pemulihan promotion. Yang pertama ada intelektual untuk memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua ada SDM sebagai penggerak kegiatan suatu konsultasi pada perusahaan agar bisa selaras dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga ada keuangan sebagai modal awal untuk membuat. Selanjutnya ada kayak activities, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Kegiatan yang akan kami jalankan pada perusahaan yang kami buat adalah layanan atau jasa konsultasi perusahaan ataupun bisnis yang berstandar profesional. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu elemen dalam contoh bisnis model Canvas, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Cara customer berkomunikasi dengan konsultan adalah dengan melalui website atau bisa secara luring dengan membuat janji pertemuan dengan konsultan. Selanjutnya ada value proposition, yaitu sebuah tool yang dapat membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama, memberikan kebebasan klien dalam memilih konsultan melalui website Halotan. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan metode QRIS atau transfer bank. Selanjutnya nih cost structure, yaitu komposisi biaya yang mengacu pada berbagai tipe pengeluaran dalam sebuah bisnis. Yaitu, yang pertama ini biaya gaji karyawan Halotan, yang kedua biaya maintenance website. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu elemen dalam contoh bisnis model Canvas, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Cara customer berkomunikasi dengan konsultan adalah dengan melalui website, atau bisa secara luring dengan membuat janji pertemuan dengan konsultan. Untuk revenue stream-nya sendiri, untuk pelayanan jasa Halotan tersedia konsultasi online dan konsultasi bisnis. Kedua ada untuk keuntungan jasa konsultan Halotan minimal 10% dari pihak konsultan atau jasa pelayanan konsultasi. Selanjutnya ada potensi pasar. Untuk yang pertama, nama perusahaannya itu Inatax. Permintaan yang ditawarkan oleh Inatax sendiri adalah 12.578. Sedangkan yang ditawarkan yaitu 9.500. Selisih antara permintaan dan penawaran yaitu 3.078. Untuk nama perusahaan yang kedua yaitu GCK Consulting. Permintaannya itu adalah 9.890, sedangkan penawarannya adalah 8.550. Selisih dari permintaan dan penawarannya yaitu 1.340.
Untuk pesaing dan kondisi, yang pertama yaitu ada perusahaan Inatax, konsultasi pajak bersertifikat resmi, berpengalaman dalam bidang perpajakan dan akuntansi lebih dari 15 tahun. Jaringan partner kantor, konsultan pajak ada di berbagai kota di Indonesia. Kondisi Inatax sendiri tidak hanya sekedar mendampingi dan memberikan masukan solusi terbaik perihal pemenuhan kewajiban pada perpajakan perusahaan, namun juga edukasi dan penerapan sistem yang akan diberikan. Kelebihan dari Inatax ini adalah Inatax ditandatangani oleh tim ahli dan profesional, yang kedua yaitu layanan detail dan mendalam, yang ketiga itu komunikasi intens dan mencerahkan, yang keempat itu respon cepat dan komunikatif, yang kelima itu data aman dan terjaga. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh Inatax yaitu teknologi yang digunakan banyak mengalami gangguan dan harga yang relatif cukup tinggi. Pesaing yang kedua yaitu GCK Consulting atau PT Gadiva Caraka Konsultama. Nah, PT GCK Consulting ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan dan perpajakan yang mempunyai visi dan misi untuk menjadi sahabat yang peduli terkait masalah keuangan dan perpajakan bagi sebuah bisnis atau usaha yang memiliki standar layaknya seorang sahabat. Yang pertama, dia berusaha memahami kebutuhan unik dari klien, mengembangkan dan menjaga suatu hubungan kepercayaan, komunikatif setiap melakukan kegiatan, memiliki integritas atau profesionalitas sehingga dapat diandalkan. Lalu memberikan edukasi atau berbagai pengetahuan. Atas hal tersebut, GCK Consulting itu menyediakan 3 jenis jasa, yaitu jasa pembukuan, penyusunan laporan keuangan, lalu jasa perpajakan. Selain itu, GCK Consulting juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan atau in-house training, seminar, dan workshop untuk para pelaku usaha atau klien. Saing dan kondisi, kelebihan konsultan GCK menawarkan layanan profesional kepada klien dari segi bisnis, komersial, dan pribadi, dan bertujuan untuk membangun hubungan kepercayaan, kendala, dan kesuksesan dengan setiap klien. Yang kedua, wawasan industri dan pengalaman langsung di berbagai industri menjadi nilai tambah untuk organisasi yang menggunakan layanan GCK. Yang ketiga, lebih efisien, hemat biaya, dan memiliki layanan berkualitas tinggi tanpa terkendala waktu. Yang keempat, menjadi mitra perpajakan dan bisnis yang dapat membantu klien dan bisnis klien dengan saran profesional tentang perpajakan dan bisnis terkait solusi. Kekurangan hanya dapat diakses di website. Kedua, terdapat banyak iklan saat mengakses website. Yang kedua, yang selanjutnya ada dasar segmentasi. Yang pertama ada geografis, yaitu negaranya Indonesia. Provinsinya itu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk kotanya itu Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk psikografisnya, yaitu kelas sosial, golongan menengah, dan golongan atas. Gaya hidupnya modern of lifestyle, kepribadiannya berani mengambil resiko, percaya diri, kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Untuk demografisnya, yaitu usia 20-50 tahun, jenis kelaminnya itu wanita dan pria, siklus hidupnya rapid growth stage, survival stage, startup stage, development stage, dan maturity stage. Untuk pendapatannya, perusahaan itu sekitar 500 juta sampai 5 miliar, untuk wirausaha itu 10 sampai itu peristiwa ketika keuangan suatu perusahaan atau usaha mengalami kendala. Manfaatnya agar seorang staf finance di suatu perusahaan atau wirausahaan dapat menyelesaikan permasalahan keuangan tersebut. Untuk tingkat loyalitasnya itu dari prospek, shopper. Ini ada positioning. Positioning adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Yang pertama, strategi penentu posisi pasar. Di dalamnya ada harga. Harga yang ditawarkan oleh konsultan kami tergolong murah dibandingkan konsultan-konsultan lainnya. Yang kedua, ada kesempatan pengguna.
Website Halotan ini dibentuk untuk membantu pembisnis atau perusahaan yang membutuhkan jasa konsultasi. Lalu ada kelas pengguna, yaitu yang bisa menggunakan jasa layanan kami itu bisa dari berbagai kalangan, baik orang tua ataupun anak muda yang memiliki permasalahan dalam bisnisnya. Selanjutnya ada memilih dan melaksanakan strategi. Yang pertama itu ada indikasi keunggulan kompetitif dengan pembedaan yang ada, seperti diferensiasi produk, jasa, personel, ataupun citra. Nah, dari website Halotan kami memiliki keunggulan, yaitu tidak memiliki iklan pada laman webnya, dan progresnya transparan serta komunikasinya fast respon. Selanjutnya memiliki keunggulan kompetitif yang tepat seperti berapa banyak perbedaan yang dipromosikan. Nah, kalau dari website kami Halotan, di bidang promosi juga memiliki keunggulan dibanding website-website lainnya karena Halotan ini mengikuti perkembangan dengan membuat promosi melalui TikTok. Selanjutnya ada targeting. Targeting pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Dengan kata lain, target pemasaran adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen dan biasanya mempunyai rentan usia, sifat, dan karakter yang hampir sama. Pada jasa konsultasi Halotan, yaitu targeting pasar produk dalam spesialis produk perusahaan memusatkan diri pada produk atau jasa tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Contoh dari spesialis produk kami yaitu membantu pembisnis atau perusahaan menyelesaikan permasalahan keuangan. Promotion adalah komunikasi pemasaran yang dikerjakan untuk mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, membujuk, serta meningkatkan pasar sasaran dari suatu perusahaan. Berikut beberapa platform untuk mempromosikan Halotan, yaitu Instagram, TikTok, dan website. Untuk place-nya, sementara kita belum memiliki kantor tetap, tetapi untuk saat ini kami hanya menyalurkan via online, yaitu website yang kami buat untuk berkonsultasi secara online. Ada produk atau jasa yang ditawarkan oleh Halotan adalah sebagai berikut. Yang pertama jasa konsultasi keuangan, dan yang kedua jasa konsultasi bisnis. Price. Kita ini memiliki harga termurah dan termahal. Yang pertama termurah, itu paket 900.000 per bulan. Yang pertama bebas konsultasi selama periode kerjasama. Yang kedua email dan chat WA, support respon 24 jam pada hari kerja. Dan ada paket 1.500.000 per bulan, itu mendapatkan bebas konsultasi selama periode kerjasama. Kedua, email atau chat WA support respon 24 jam itu di hari kerja. Dan yang ketiga, mendapatkan tatap muka secara daring, pertemuan Zoom 2 kali sebulan. Yang paket 3.500.000 mendapatkan bebas konsultasi selama periode kerjasama, email dan chat WA, support respon 24 jam pada hari kerja, tatap muka secara offline 1 kali di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek kita exclude biaya transport, tatap muka secara daring, pertemuan Zoom 3 kali per bulan, dan ini paket termahal kita 6 juta, bebas konsultasi selama periode kerjasama, email dan chat WA respon maksimal 24 jam pada hari kerja, tatap muka secara offline 2 kali di dalam Jabodetabek, di luar Jabodetabek exclude biaya transport. Terus yang terakhir, tatap muka secara daring, pertemuan Zoom 4 kali per bulan. Lalu untuk selanjutnya itu konsep bisnis usaha jasa konsultasi. Pada usaha jasa konsultasi keuangan Halotan menggunakan konsep B2C atau business to customer, di mana bisnis yang melakukan pelayanan jasa kepada konsumen, perorangan ataupun grup secara langsung. Bisnis kami melakukan pelayanan kepada customer
yang memiliki kendala pada keuangan bisnis serta memberikan saran profesional terkait bisnis. Selanjutnya ada gambaran pasar. Nah, kemajuan zaman membuat pola pikir yang dimiliki oleh setiap orang ikut berubah. Sulitnya mencari kerja membuat orang beralih dari bekerja sebagai karyawan menjadi seorang wirausaha. Seperti dikutip dari laman yang ada pada layar, ketika perusahaan atau bisnis Anda ingin lebih maju dan mampu memenuhi harapan nasabah, disitulah dibutuhkan nasihat yang jitu dan berdaya guna. Masalahnya, siapa yang memberikan nasihat kepada perusahaan Anda, itulah yang disebut konsultan. Dari kutipan tersebut, kami akhirnya membuat sebuah usaha di bidang jasa, yaitu konsultasi keuangan dan bisnis, karena kami melihat potensi atau peluang yang cukup menarik dalam bidang konsultasi ini. Sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia pada sumber daya manusia yang ada pada usaha jasa konsultasi keuangan Halotan adalah yang pertama ada Bu Aulia SEMAK, pengalamannya yang pertama menempuh pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Mercu Buana pada tahun 2009, yang kedua menempuh pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2015, dan yang terakhir menjadi dosen tetap mata kuliah pengantar akuntansi sekolah vokasi IPB. Yang kedua, Azah Arwa Salsabila, itu memiliki pengalaman pelatihan peningkatan kapabilitas kepemimpinan demokrasi. Yang ketiga itu ada Zikrina Arsi Nur Fatimah, mengikuti organisasi Himapo Akmapesa pada Departemen Kominfo. Yang kedua itu mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau dikenal dengan OSIS. Yang keempat itu ada Kaila Salsabila Zanzabil, mengikuti pasukan pengibaran bendera. Yang kelima itu Lucy Nur Aulia Lumban Raja, mengikuti organisasi Himafo Akmapesa pada Departemen Internal. Yang kedua itu mengikuti perlombaan seni melukis. Selanjutnya yang keenam itu ada Ratu Alivia Suwanda, mengikuti organisasi Himafo Akmapesa pada Departemen Internal. Yang kedua mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau bisa dikenal dengan OSIS. Yang ketiga itu mengikuti lomba debat. Baik, untuk laporan laba rugi Halotan sendiri, di sini ada periode bulan November. Untuk pendapatan saya, yang pertama, booking jasa konsultan paket 1.500.000 per bulan. Yang kedua, booking jasa konsultan paket 1.500.000 per bulan. Untuk yang ketiga, booking jasa konsultan paket 900 per bulan dengan total pendapatan usaha 3.900.000. Untuk biaya-biayanya, yang pertama ada biaya software IT sebesar 350.000, biaya WiFi 250.000, biaya transportasi senilai 500.000, biaya marketing 100.000, biaya lain-lain 200.000 dengan total biaya 1.400.000. Dengan laba bersih, total pendapatan dikurang total biaya senilai 2.500.000. Untuk laporan ekuitas pemiliknya, modal awalnya Baik, itu saja hasil presentasi mengenai ide usaha kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.